Ponytail. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pagi-pagi ambiar geger. Kalian tahu nggak baju aku udah kayak gelas-gelas minuman es cendol lah. Iya ya, lucu loh tapi. Ini kalau Tapi bagus banget. kalau Biasa bulan bumbu puasa ya. jadi tajil ini namanya pacar Cina. Pacar Cina, iya. Pacar Cina ini namanya. Bagus kok bajunya. Kalau kamu kayak cendol, tuh ijo-ijo. Kalau aku kan ini model. Ini apa nih? Pacar Belanda Oh, ada aku. kelincinya. Kalau aku pacar Cina, kalau kakak pacarnya Indonesia. pacar aku lah. Pacar aku lah. Sobat Ambiar, ini tanggal dimana kita memang tahu ya sebentar lagi ada yang mau gajian, ada juga yang sudah gajian. Cuman ya di emat-emat, di eman-eman ya. Kenapa saya lihat kamu ngaca-ngaca terus? Enggak, kan kamu bilang katanya sekarang gajian. Iya. Iya. Hemat-hemat. Oh, jadi kamu gajian sekarang? Belum. Aku lagi udah mulai gajian ini. Aku lagi nggak bisa hemat. Kenapa? Karena aku lagi pengen banget belanja shopping. Makanya topinya baru dia pakainya. Kita doain ya Sobat Ambiar, King Nasar lagi nabung mau beli tanah sengketa katanya. Jangan gitu loh, nggak boleh. Ngomong-ngomong tanah, sahabat kita kakak 2.500 meter baru. Wih, 3.500. 3.500 kurang lu. 3.500 Ngomong-ngomong tanah, meter. sahabat kita. Kenapa? Bau tanah. Emang bener. Azim, Rian. Udah tua maksudnya buat bau tanah. Tapi ngomongin soal tanah, ada yang baru pulang dari tanah suci, guys. Oh iya. Alhamdulillah, aduh seneng banget ya. Kalau orang baru pulang umroh kan kita harus deket karena auranya Iya, malaikat masih ada nempel. malaikatnya masih banyak. Iya. Iya. Kita akan dengar ceritanya seperti. Lu apa sih bisik-bisik mulu? Rambutnya Kenapa sih? berdiri-berdiri. Sini aku benerin sini. Gak usah. Gak, karena gak dibenerin nanti diacak-acak. Kita pengen denger nih pulang dari tanah suci bertiga ya. Kakaknya ikut, papanya ikut, Alhamdulillah, tapi bahagia memang 19 bulan yang lalu Iya. mamanya dipanggil Maha Kuasa. cepet ya, Ya kan? Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar keluarga yang berbahagia, semoga doanya semua dikabul di tanah suci. Amin. Kang Fauzi dan juga Ciki Fauzi. Cici Paus. Sini dong. Alhamdulillah. Saya lagi merhatiin Iya. jaketnya Ciki. Apa kabar? Bagus. Coba belakangnya apa sih Ciki pelet lah. Oh bikin sendiri, guys. Coba muter deh, lihat di belakangnya. Oh, lucu. iya. Oh, nah. Aku kirim, tapi Kamu punya clothingan sekarang? udah lama. Udah lama. Kok Kak Dewi gak dikasih? Iya nanti ada. Keren banget, kreatif banget. Ini juga soalnya. nih. Oh ini juga. Bajunya juga guys cowok yang bikin. Kalian berarti bisa dapat juga. Ya, nanti kita order sama Ciki ya. Iya, Soalnya Ciki aku tuh kirim, aku kasih. kirimnya luar biasa banget. Kemarin umroh pulang Iya, hari iya. apa? Udah berapa bulan yang lalu? Sebulan yang lalu. Sebulan Oh, sebulan ya. Bulan. Ya, nanti boleh cerita sama kita. Kami semua ucapkan Terima kasih. Doi tashi mas teh. Kalau orang umroh tuh nggak pernah ada bosannya ya Mas Ikang ya. iya, Cok. Ya kenapa ya kayak ada magnet. Terus aja pengen kalau bisa setiap bulan gitu. Emang. Amin. Tapi ini umroh pertama tanpa mama ya. Iya. Gimana rasanya Ciki? Ya beda banget sih Kak pastinya, cuma ya gimana. Gue pasti Tahu ya, iyalah. fitur wajahnya. sangat mirip, cuman lebih muda. Iya. Ayah cerita sama kamu momen itu. Ayah tuh nangis cerita ke Om Gilang Ramadan. Oh. Gitu. Jadi umrohnya kan Ketemu, kita selisipan kebetulan ya. ketemu. Kan cewek cowok tuh biasanya emang Bisa. aja karena tempo masing-masing dan itu Betul. manusia banyak banget. Iya. Tiba-tiba pas aku nemuin ayah lagi nangis cerita ke Om Gilang, aku pikir kenapa? Kalau Ciki nggak lihat sosok mama Enggak, boleh aku nyari celinguk-celinguk. gitu. Kamu nyari. Ada niat nyari aku pengen. Iya, aku tuh Ya, bahkan setidaknya ngobatin ya Ciki gitu. aku tawaf tuh kayak paling sering deh. Kayak tiap aku sering sendirian ke sana ke Masjidil Masjid. Haram, terus selalu nyempetin kalau bisa tawaf, aku tawaf sebelum sesudah sholat sering banget emang nyari tapi Allah nggak kasih aku.
Terakhir malah aku disiram orang. Gak apa-apa Raja. Habis disiram ibu-ibu ternyata dari Iran gitu. Pas aku lagi celinguk, mungkin panas dia. Panas, kasihan iya, karena disiram panas terus ya. aku kaget kan. "Hah, aku lagi nyari mirip ibuku malah disiram terus. Malah disiram. Woi, bangun. Ini nyium pipi aku 3 kali gitu. Terus ini kenapa dia? Disangkanya kamu lagi ini kali ketinggalan keluarga atau apa bingung Aku emang kali. nyari kan. Itu bener lagi nih. tawaf atau lagi? Lagi tawaf terakhir. Oh, lagi tawaf, lagi panas-panas ibarat lagi siang. Iya, lumayan panas sih. Pas Iya, tiba-tiba. Panas Dia lah mau dia. nyelamatin caranya Betul. begitu. Tapi memang- Dia takut pingsan. Ya. Kaget banget. Iya. Banyak atau beberapa jemaah banyak yang melakukan hal yang sama ketika melihat jemaah lain kepanasan. Biasanya mereka akan mencoba membantu dengan menyiram. Tapi emang lagi panas banget ya? Lagi kemarin tuh lagi panas banget. Oh, paling panas. Iya ya, emang lagi Hampir 50 ya? Iya, 40. Wow. Paling panas itu selama aku umroh itu paling panas. Tapi pas tawaf enggak? Panas juga sih. Panas ya? Apalagi kan ya. ada pembangunan kan. Tergantung jam berapa. Iya. Tapi pembangunan Jam sudah 4 selesai masih- sih harusnya. Iya, Panas udah ya? nggak ada keren-keren gitu udah. Ciki, di sana kita yakin pasti baik Ciki, Bella, Om Ika pasti berdoa buat almarhumah. Tapi momen yang menurut kamu tuh ini doa yang menurut Iyalah. Jan. semua doa pasti dari dalam hati. Tapi ada terkadang momen ketika kita berdoa tuh sampai udah nggak bisa ngucap lagi ya. Iya. Sampai aku udah nggak tahu mau istighfar doa aja apa sih, lagi. Kak. Untuk mama tuh saat momen apa dan di mana? Aku tuh Allah kan tahu apa yang di hati kita ya, dan apa yang kita doain tiap hari, tiap malam, tiap subuh berjamaah gitu. Kurang lebih doanya sama, tapi pas di sana ketika dapat spot-spot yang tempat-tempat mustajab, kadang tuh speechless dan bingung mau doa apa, lebih ke banyak istighfar sama bersyukur aja sih. Karena aku sering mendengar kisah bahwa dari hajat kita sama pengkabulan itu sebenarnya tinggal dipisahkan dari kita banyak-banyak istighfar. Gitu. Terima kasih banyak untuk reminder bagi kami, pengingat yang luar biasa termasuk juga buat Sobat Ambiar ya. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini ada satu artikel yang manis sekali. Keluarga ini ketemu dengan anggota keluarga lainnya. Syahnaz Haq terharu tak sengaja bertemu Ikang Fauzi saat umroh. Ini potretnya. Oh iya. Nggak sengaja. Masa Iya, sih? iya, iya. Emang- Selisih 1 hari aja berangkatnya. Oh, tapi emang pagi- nggak ketahuan Mas Ikang? Kan kita ada grup keluarga, kita bilang kita umroh, kita izin, kita jalan. Besoknya dia ternyata emang ada jadwal. Umroh Kebetulan emang. Oh, Masya Allah. Kebetulan emang. Oke. Jadi emang. Jadi memang nggak kalau Nggak direncanain. nggak direncanakan. Ketemu di mana kemarin? Di Madinah dulu ya? Iya di Madinah dulu. Oh, berarti di Madinah ketemu, di Makkah juga ketemu. Iya. Oke. Di Madinah sempat tawaf Bareng bareng-bareng. terus kita. Iya, sempat. Waktu aku disiram tuh sama Bubu, sama Tante Nas. Oh, satu travel atau enggak? Bukan. Enggak, Bukan, bukan. Beda. Beda. Ada dialog antara Tante Shana sama kamu, Ciki ketika beribadah yang Banyak berhubungan lah, sama almarhumah. Banyak, Masya Allah. Bubu tuh nemenin aku sama kakak ke Raudoh. Buat kedua kalinya, yang pertama kan kita sama travel, yang kedua gerilya banget sama Bubu. Terus kita tuh dikira orang Bangladesh, India. Jadi orang tuh ngomong sama kita tuh pede banget pakai bahasa Nggak negara percaya gue mereka. orang Indonesia gitu. Oke. Bukan. So di Raudoh apa yang kamu doakan untuk mama? Ya banyak banget lah, ya Allah semoga ibu alam barzahnya seindah Raudoh, Amin. seindah taman-taman surga. Amin. Amin ya. Dan semoga kelak berkumpul kembali di surganya Allah, dan semoga Allah pantaskan kita semua untuk bisa ngumpul lagi di surga Allah. Amin ya. Intinya sih itu Kak, cuman diulang-ulang dan banyak-banyak istighfar. Karena speechless dan orang kan nyuruh cepet kan, kayak aja gitu. Jadi kadang di saat yang Lupa intens, ya. jadinya istighfar Blank. aja. Ya, betul. Allah Lidah tahu sulit apa yang di mengucap hati tapi kita. hati Tapi kita Allah sudah pasti maha tahu ya, apa Allah isi tahu dalam apa isi hati. hati Ya. kita ya. Betul. Ya, Insya Allah. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini, Om Ikang Fauzi ternyata manja sama anak-anaknya. Boleh kita kasih lihat ya buat Sobat Ambiar seperti apa manjanya seorang Ikang Fauzi yang rocker pada masanya padahal. Mandi jarang. Biasanya manja-manja ke istri gitu ya. Emang semanja itu atau setelah mama berpulang? Emang gitu katanya. Emang begitu? Emang Oh, lucu ayah. Emang gitu ayah. Gitulah. iya, aku Gerbau juga banget pengen ya. bilang kan. Terakhir tuh aku bikin lagu sama Marisa. Ya, judulnya Jujurkan Keadilan. Dia itu ide dari dia semuanya. Iya. Tentang kegelisahan dia terhadap permasalahan yang sampai sekarang kita alami kan sekarang
Ya kami masalah paham. keadilan. Almarhumah ini kan, begitu vokal ya. Iya, jadi dia bilang keadilan tidak berpihak kepada kerakyatan, hati nurani dan kebenaran, tetapi terhadap kekuasaan dan juga terhadap uang dan tekanan dan sebagainya gitu. Spiritnya tuh nggak hilang, ada di Mas. Itu yang ada bikin di Om gue Ika jadi ya? apa ya? Makanya gue keluarin aja deh single ini. Oke. Sama Ras Muhammad aku bikin. Good luck. Ya. Semoga lancar ya. Tapi Ciki melihat 19 bulan ini ada perubahan yang begitu signifikan nggak sih dari ayah? Kurusan. Ya kita bisa lihat lebih kurus ya. Banget sampai bingung. Kenapa Om Ika? Kok memang kita lihat juga lebih kurusan sekarang ini? Iya, tapi udah naik nih. Udah naik lagi ya. 3 kilo lagi. Susah apa Om Ika? Dari 83 ke 70. Kenapa? Wow, 13 Dulu kilo. ibu suka masak sih. I don't sering like banget. to, maksudnya gue gak suka Pikiran. untuk ngomongin, tapi gue depresi pasti. Iya, iya pasti. No, it's Walaupun okay. gue Iya. pengen kelihatan Kayak- biasa. It's Kayak normal. Mas Rian lagi putus Iya, iya, cinta iya. itu kan waktu kemarin kan sempat kurus kan, berapa kilo turun. Sekarang Rian juga tambah kurus sih. Gitu, dia Aku lari kalau aku lari. lari ya, lari dari Lari dari kenyataan. Iya benar ya. Tapi maksudnya mau yang namanya stres, depresi selama kita bisa mengakui itu artinya alarm kita masih Iya, hidup benar, kan dan itu benar. suatu hal yang Betul. baik. Iya. Ya makanya Gua- harus psikolog. Ya kita bareng-bareng ya sayang ya. Enggak tahu aja. Masih Kang tapi jadi nggak nafsu makan gitu. Iya, iya. Jadi Kehilangan kayak ya. lupa aja gue Iya, makan apa. Paham sih. Tidur juga nggak enak selalu. Nah malam bahkan pagi gitu. Ciki sama Bella gimana? Bangun terus. Ngejaga ayah supaya back on the track lagi tuh gimana? Gimana tuh kan kalau di kamar mah nggak bisa diliatin Ciki. Enggak, ya ini aja apa suka nyamperin ayah gitu ke ruang kerja ayah, ngobrol. Nah biasanya kalau yang gini kan Tapi- rata-rata gini masih Kang bener nggak? Kalau laki-laki berpisah itu baik mati atau hidup dalam waktu cepat atau lambat kan pasti bertemu lagi atau mencari Iya. lagi. Tapi biasanya kalau kayak Mas Ikang gini sulit dan bahkan tidak mau, betul atau enggak? Sulit tidak mau ketemu lagi. Maksudnya gini, tidak mau menikah lagi, tidak mau buka hati lagi gitu. Kan biasanya ada yang kalau laki-laki mah gampang beda sama Itu ya. perempuan. Atau belum kepikiran? Iya. Aku dan hari ini tuh ya nggak kepikiran sama Pasti, sekali maksudnya. pasti. Nggak kesana ya. Iya. Kenangan-kenangan Mungkin, itu masih ada terus ya. melekat banget, melekat. Dan Iya. it's okay, gue bisa hidup dengan cara begini kok. Nah, Nah, gitu maksudnya orang mungkin khawatir ya, khawatir gue sampai gimana gitu. Tapi gue bisa berbahagia dengan kenangan gue, dan gue bisa jadi orang yang normal dengan cara Apa yang membuat Ikang Fauzi merasa bahagia akhir-akhir ini selepas ditinggalkan? Tapi gue nggak bilang gue nggak mau menikah lagi nggak. Ya, ya, Gue ya. nggak tahu. Membuka ya. kemungkinan Itu ya, urusan never say Allah. never. Tapi apa yang membuat Tapi Ikang gua nggak Fauzi mencari. merasa bahagia? Yang membuat bahagia itu apa sekarang-sekarang ini? Anak-anak ya. ya. Lihat mereka gitu kan. Gue sekarang juga kan aktif sekarang. Ini ikut-ikutan gitu kalau mereka cari jodoh gitu kan. Wah, oke ini ngomongin jodoh ya. Kita mau kasih lihat ada satu postingan ini ngomongin soal jodoh ini. Kita bingung dengan apa ini, nanti Ciki boleh cerita sama kita ya. Ibu bilangnya apa? Kamu kapan nikah? Ingat umur, cepat cari pasangan Gi. Maksudnya apa? Biar kalau nanti ibu udah nggak ada yang jadi tempat pulang saat kamu lelah. Lalu Ciki berkomentar yang pertama, jelek banget Kak. Iya. Bella Fauzi, love. Ini maksudnya apa sih? Ibu bilangnya apa? Maksudnya apa? Gimana sih Apa Ini kayaknya postingan di film yang nanti ayah main. Apa tuh? Yang mana? Yang film ini ketika Oh, siapa yang mana posting? enggak itu ini postingan Kamu. poster Oh iya teasernya gini ya. dari Instagram mereka. Iya Ya, terus aku komen aja jadi iya ayah Iya. main film. Iya, Oh, ada oke. film lagi bakal. Jadi Saya ini miris banget. semacam Jadi ini ya ini colekan ibu. dari project terbarunya Om Ikan, terus kalian komen. Boleh kita naikin lagi nggak guys? Karena relate banget kisah. Soal relate, yang kamu merasa relate itu di mana sih? Oh, jadi ibu pernah ngomong gitu juga ya. Iya, kurang lebih lah. Ke Pasti Cika, ke Ciki, ke Ciki. setiap ibu kan ada kekhawatiran itu Iya. ya terhadap anaknya. Dan di film itu kisah ibunya tuh ada miripnya banget sama ibu. Oke, berarti ibu pernah memberikan pertanyaan yang sama. Saat itu jawaban kamu apa? Iya gitu. Dan gue Iya, sekarang Bu. Gitu ya aja sih. gue harus melakukan itu sekarang. Maksudnya serius lah, menjadi agenda utama lah, priority.
Emang udah dikejar target banget Ciki. Udah umur sih. Udah harusnya Menurut sebenarnya. aku tuh timeline tiap orang tuh beda-beda ya Kak. Iya, setuju. Dan Allah tahu yang Ya, terbaik. menurut aku juga Tuhan sangat luar biasa ya. Bisa nemenin papa. Ya, itu Iya, yang iya, paling betul. penting Iya, ya. takutnya kalau udah pasangan kan. Kalau enggak jadi bisa bingung. rapuh sekali. Antar papa, antar pasangan. Ada program ta'aruf kan? Ta'aruf sekarang Iya, tuh ini sekarang pada ikutan program ta'aruf. gitu ya. Sekarang modern loh, maksudnya ya ya Liatin foto dulu. maksudnya cuman diorganize aja gitu loh. Iya. Cuman Berarti Mas Ikang dalam artian udah tergantung pengen banget. anaknya. Kalau anaknya nggak mau ya nggak bisa. Oh gitu, berarti Papa mau udah pengen banget. Kita nggak pernah tahu ya. Coba sekarang kita akan berikan kesempatan mereka berdua untuk saling bertanya satu sama lain. Bukan kami yang nanya ya. Iya. Om Ikang sama Ciki boleh tanya satu sama lain. Iya. Kita akan Oke, berikan oke. kesempatan mereka Bukan bertanya. kami yang nanya, jadi siapa yang nanya? Hati. Silakan Om Ikang dan juga Ciki. Allah Akbar. Ini Ciki, ini Mas Ikang. Siap. Bismillah. Iya. Silakan. Oke, kita mau kasih Om Ikang dulu deh. Silakan Siap. tanya sama Buka ya. Ciki. Boleh silakan. Nanya, ada nggak satu kenangan sama ayah yang sampai sekarang masih melekat banget di hati Ciki, baby? Apa? Aku manggil Ciki baby nih. Banyak. Oke, beberapa di antara yang nempel di kepala. Umroh, karena baru terakhir. Ayah tuh kalau gekepin anaknya tuh gekep banget. Udah kayak Takut hilang induk ya? ayam. Iya, udah kayak megang ayam gitu. Kayak udah lah ya, kita udah gede. Tapi gitu. itu momen yang pasti akan kamu rindukan. Iya. One day. Benar-benar. Iya, dan ayah kadang, banyak sih. Ayah lucu sih Yang sebenarnya. sama sama Ade apa? Apa? Kalau nguap. Oh iya, kayak dinosaurus. Kenapa emang kalau gua kenapa? Ayah tuh kalau nguap atau apa tuh kayak optimal, kayak gitu. Optimal, kamu juga nguap Nah, optimal. Terus aku pernah, mungkin karena sering lihat ayah gitu, aku kayak gitu terus mimin aku kaget. Mimin jualan aku gitu kayak, Kak Ciki ya Allah kayak dinosaurus, aku baru sadar, aku tuh gitu. Jadi kalau nguap tuh Buah gitu loh. jatuh tidak jauh dari pohon ya. Tuntas gitu. Oke, Ciki silakan boleh. gantian. Siap. Itu buat laki, itu bukan buat Iya, perempuan. aku langsung istighfar ayah. Iya. Terus apa harapan ayah yang belum bisa Ciki wujudkan? Apa tuh? Ya selain menikah ya banyak. Aku pengen anakku benar-benar sekarang mereka udah sangat dewasa, udah ini banget sih, udah sangat tidak mengkhawatirkan. Banyakan bangganya gue sama mereka ya. Tapi bahkan mereka banyak memberitahu gue gitu loh. Kadang-kadang, jangan begini dong, ini ingat begini gitu. Oh iya bener juga nih gitu. Sering. Ini apa lagi nih? Ya. Jadi jawabannya? Jawabannya apa ya? Ya pokoknya tetap aja manja Maya lah. Iya. Oh, tetap aja manja. Karena gue butuh itu. Nah, itu manis sekali. Oke, Om Ikang silakan. Satu lagi, Silakan terakhir. Om Ikang. Apa pesan ayah yang selalu kamu pegang sampai hari ini? Apa tuh Ciki? Ayo, Apa ya? ayo pesan teh Never botol. stop. Never stop learning, kayak kamu tuh anak rocker ya, anti kemapanan gitu. Oh. Ayah tuh selalu gitu, ayah kan sebenarnya rada egalitarian, bukan rada sih. Jadi kalau sama orang atau apa tuh kayak treatmentnya tuh sederajat gitu ya. Iya. So akrab tetap aja. Gue tuh anaknya so akrab gitu. SKSD. Itu sering nyampe ke Dekat. aku gitu, misalnya driver syuting yang kemarin atau apa kayak bapaknya ini banget ya gini-gini. Iya, ayah emang egalitarian, rada proletar begitu. Rada proletar. Iya, Oke. cuman maksudnya itu berkesan banget. Ujung-ujungnya sih. minta bagus rokok sih ya. sebenarnya. Iya, semuanya sama ya. Iya. Oke, dan kita juga mau... Ya itu anti kemapanan itu. Iya. Anti kemapanan buat gue tuh sebenarnya lebih kita hidup tuh jangan cepet puas gitu loh. Iya. Kan rock tuh anti kemapanannya bukan berarti kita nggak mau mapan. Luas ya Nggak mau. artinya. Stop Iya. Lebih baik orang yang kaya dan orang yang baik itu yang terbaik gitu kan. Dan kita juga yakin apa yang diberikan oleh seorang Ciki begitu luar biasa, bisa dibilang karya-karyanya kalau ngomongin Ciki karena dia animator, ilustrator, karya terbaiknya pun tayang di Indonesia dan dia juga melahirkan ada sosok Susanti namanya, bener ya? Iya, dulu Ya? banget itu. Oh, Bina Nipi. Kita kasih lihat ini. Jadi oke, kita kasih lihat. Ini Susanti kamu yang bikin. Ada Teams, aku salah satunya aja.
Oke. Waktu itu aku kerja di Laskopak Production di Malaysia yang bikin Filipina. Oke. Dari Oke, Kisah kita Ciki Fauzi, putri Kang Fauzi. silakan kita kembali. ya, Kisah Ciki Fauzi, putri Kang Fauzi yang ikut melahirkan karakter Susanti di Upin Ipin. Wow. Jadi per satu karakter tuh ada bisa berapa orang yang membuat? ya ramean gitu sih, tapi Ramean. nggak rame banget lah. Jadi kebetulan karena emang aku satu-satunya Indonesia di sana, Aha. dan mereka tuh mau semakin engage pasar Indonesia karena Indonesia It's kan big very market, big ya. market kan, daripada populasi di Malaysia. Iya. Wah, mereka memang sasar market Indonesia banget. Tapi emang Upin Ipin di Indonesia tuh emang luar biasa. Semua anak nontonnya Iya. itu. Alhamdulillah. Semua rumah yang ada anak kecil pasti nontonnya Nontonnya Upin Upin Ipin. Ipin. Itu berapa lama kamu bikin karakter Susanti? Oh, dulu ikut develop aja sih. Oke. Lamanya, jadi itu selalu diperbaharuin. Jadi setiap season juga kita selalu selalu develop gitu ya? kasih input untuk memperbaharui itu. Oke. Mungkin Susanti nggak begitu kelihatan perbedaan tiap season, tapi Mimi yang kelihatan. Kayak ngelihat dari perbedaan poligon konstruk karakternya, poninya. Bahasanya poligon konstruk kita nggak paham loh anak ilustrator. Poligon konstruk. Maksudnya, Wow. ini dari poninya di depan. Mei pun kamu yang create, yang bikin? Enggak, kalau Mimi bukan. Cuman Oke. yang bisa kelihatan banget secara visual tuh perbedaannya dari yang karakter Mimi kayak poni di depan tiba-tiba jadi ada belahnya Beda terus ya? jadi belah pinggir Oke, gitu-gitu. Ciki, kita juga minta tanggapan kamu ya. Ini ada satu film yang membuat kita tuh pengen banget deh nontonnya di bioskop ya. Eksekutif produser kita juga katanya mau ngajakin nonton, cuman sayangnya udah nggak ada. Ya sedih nggak ada. banget. Kita mau lihat satu ini ya. Cuma dapat 1.500 penonton. Film Merah Putih One for All siap rilis sequel tiap tahun. Oh my God, cuma 1.500. Ya ketebak. Oke, gimana tanggapan kamu? Aduh. Jangan nambah dosa. Jangan Enggak, tambah maksudnya- dosa. Berarti kalau nanggepin kamu akan dosa ya. Enggak, aduh. Berarti tanggapannya jelas itu. Negatif. Tadi kata Ciki gini, aduh di TV lagi, berarti sosial media aja ya. Jadi gimana coba? Jadi gimana saya? Gimana Ciki? Ciki gini, maksudnya kan orang Indonesia anak muda tuh banyak yang keren-keren banget dan kamu tuh salah satu. Dan kemarin Jumbo itu keren banget. Iya, betul. Temen aku Keren juga banget banyak kan yang Jumbo? terlibat di Jumbo. Yes. Terus Dan ini muncul loh. 500 ya itu gimana? Aduh maaf ya teman-teman, tapi ini menurut aku pernah jadi animator ya, dan aku tahu cara masukin ke bioskop tuh film tuh seberapa susahnya. Ya. Upin Ipin waktu mau masuk ke bioskop juga. Jadi aku bingung ini kok bisa di bioskop dengan kualitas yang kayak gini. Aku maaf banget buat yang terlibat tapi Kenapa harus minta maaf? enggak. Jujur loh. Abis banyak Kenapa lu belajarnya. suruh nonton nggak nonton sampai selesai udah nggak? Ya pada akhirnya nggak mau nonton. Udah keburu turun Om. Iya, oke. Aduh Indonesia Jawaban kita Kak. Karena kita malas. bener-bener bisa bikin animasi Ya, keren lebih banget ya. bagus dari- Dan- kita baru ada Jumbo loh, Jumbo tuh keren banget. Aduh, kita boleh nggak sih undang mungkin siapa pencipta Merah Putih One for All yang juga menyaksikan kita undang kita kesini ya. akan- Kita pengen itu ngobrol banyak karena pertanyaan adil itu loh. banyak Iya, sekali ya. jangan malu ya sayang, kita Ya, kan sharing. karena di sini. maksudnya ya kenapa enggak supaya bisa lebih baik lagi kan. Ya kan, siapa tahu nanti film berikutnya akan lebih banyak yang nonton, develop ya kan, belajar. Kok mukanya begitu? Nanti banyak kekurangan, nanti kita nanya lagi deh ya. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Mas! Ayo bangun dunia dalam perbedaan, jika satu tetap buat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan, jika satu tetap buat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Bagi-bagi ambiar geger. Kemarin. Penali ini dengan bajunya Kak Dewi kalian Ya sama. memang ini tuh memang matching. Oh iya loh. Memang matching. Oh iya matching-matching ya. Kita kan Iya, memang ya. selalu matching. Enggak ya? Kok kamu gitu sih? Kamu selalu begitu. Nanti kalau aku jadian sama orang kamu patah hati. Cium dong, cium. Cium tangan Cium tangan tangan. maksudnya. Sekarang pilih. Mau Rian cium Kak Dewi atau gua sama Karen? Kalian ya kalian harus cium tangan Kak Karen Delano kan dia tua.
Guys, tapi ngomongin Hari Patah Hati Nasional ya. Nggak boleh ngomong tua. Kenapa? Tapi ini Yang aku ini lagi nggak patah hati. tua-tua. Ini mah beneran. Tadi lo bilang Iya. apa? Hari Patah Hati Nasional. Aku patah hati sama yang ini. Dia tuh awet Aku muda. patah hati sama yang ini. Gak pernah tua bener. Betul. Tapi kemarin jadi Hari Patah Hati Nasional karena dia Oh, mengaku ada bahwa dia yang sudah lain. menikah selama 5 tahun. Ternyata dia udah menikah. Nggak boleh fitnah. Kalau Emang dia fitnah, udah menikah? Katanya gitu. kalau nggak boleh fitnah, kalau fitnah tuh jadi dosa jariah lagi. Kenapa sih? Katanya begitu. Kata iya, siapa? kata siapa? Tadi sih Karen emang ngomong gitu. Karen ngomong Nggak ada, gue nggak ngomong apa-apa. di meja. Iya lu ngomong begitu lu. Ya kan? Ya benar. Coba tadi kita tanya ngomong. langsung ya. Bukan gue bilang, bukan dia yang udah nikah. Iya, Karen lu lihat deh. Dia sama-sama makan permen lo berdua. Gua mah Indra. sabar Kak, sabar. Kita tanya dulu siapa tahu salah. Sabar Kakak, sabar. 5 tahun 5 guys, tahun selama sudah ini kita nggak tahu dia udah menikah. nikah. Sama siapa takutnya hoax? Nikah. Nanti aku ceritain ya, aku ceritain. Cerita sama siapa yang bener orang Jadi berharap kamu loh. selama ini WA-WAan sama aku tuh apa? Ih, gilanya cantik banget tuh Kak Dewi. Satu Indonesia ibu-ibu pasti penasaran siapa yang sudah dinikahi dan bermain katanya udah 5 tahun. Kami ucapkan terima kasih. Sudah Aku nggak menyempatkan percaya. waktu datang ke sini. Siapakah perempuan itu? Kita lihat yang satu ini. Iya. Nunggu udah lama. Ada Ciki, pertanyaan satu. Jawab cepat. Ya. Jadi dijebak apa dipelet? Dibumbuin. sabar. Makanya yang bener serius ini pemirsa tuh sangkanya bener sih ya. Dipaksa. Oh, dipaksa. Oh dipaksa. Serius. Dipaksa sama netizen. Gitu, karena kalau setiap kali kita live gitu ya, pasti ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Istrinya di-spill dong, anaknya di-spill dong, konten apapun yang kita bikin pasti ada aja Minta di-spill apa namanya? pasangannya. Komentar-komentar gitu. Kapan nikah, kapan punya istri, kapan punya anak gitu ya. Lama-lama kalau sehari 2 hari itu oke-oke aja. Tapi kalau selama bertahun-tahun itu Ya, terus-terusan capek kan juga ya, kesel ya. agak enak juga ya gitu. Itu Jadi yang terjadi sama kita loh, geng. daripada ini kita bete, ya udah kita bercandain. Emang bete kalau ditanya gitu. Lama-lama bete. Bete, King. Makanya kamu live deh di Instagram. Atau live di TikTok gitu biar tahu rasanya. Kalau gua nggak pernah gua baca, gua skip aja, gua pura-pura nggak lihat kalau itu. Tapi kan kita bertanya maksudnya apakah itu betul atau tidak yang tadi itu. Oh tentu tidak. Tidak. Ya, sabar Cik. Tadi nggak benar. Aman Kak, aman. Jadi dia itu siapa Nadia itu? Itu temenan kita udah sekitar 20 tahunan ya. Jadi Karena mukanya tuh beda, maksudnya nggak kayak bukan nggak pasangan. Kalau sama Kak Dewi tuh kayak pasangan. cocok ya. Tadi aja Ciki sempet gini, ya udah punya pasangan gitu. Iya, tadi Ciki bisik-bisik ya. Kalau sama Dewi kan kita percoba, sampingkan, coba. Coba sampingan deh Kak. Coba tuh. Kita percaya. banget. Sabar Ciki, sabar, tenang. Saya sabar, saya. Kamu emang beneran suka? Ini udah 5 tahun nih Ambiar. Jangan sampai gue makanan terancam Mulai nih. dari tenda-tenda, minta tenda lu, minta AC, minta dekor. Kamu tahu berlian? Apa? Hah? Berlian itu terbentuk karena apa? Ah. Tekanan dan waktu. Berlian yang mana dulu nih? Berlian simulasi. Ya berlian simulasi sih. Ayo. Indra tapi begini loh. Kan itu temenan 20 tahun. Apakah Indra pernah berpikir nanti keluarganya Nadia gimana kalau nonton disangka beneran? Apalagi Nadia kan punya tetangga. Itu urusan Nadia ya. Yang penting Nadia goalnya tercapai. Kalau dia live gitu kan di TikTok gitu, 10 orang yang nonton. Biasanya 10 orang. Sekarang 3.000. Harusnya Nadia ada Honor uang dia. transport tuh sama Indra Bruggman Nadia. Iya, honor dia biasanya 2 juta kalau main sinetron, sekarang 1,9. Lah turun dong. Kok turun 100.000? Turun dong. Tapi Selamat tadi ya ada Nadia. foto berdua mirip tahu. Gak, Karen jangan jahat loh. Mirip, coba keluarin lagi foto yang tadi. Nggak, dia berdua. lebih mirip sama lu. Coba foto. Tapi Nadianya nggak masalah buat dia diangkat berita segala macam kayak gitu, dia nggak masalah. Oh, bukannya masalah lagi, dia pengen ini lanjut.
Oh, dia pengen Gue langsung. bilang, jangan dulu ya Nadia, gue Kenapa? bilang gitu. Karena ini tawaran-tawaran makin banyak, repot gue nya. Tapi sebenarnya kalau terus berkelanjutan banyak kontrak, jadi akhirnya apa? Aku yang rugi. Iya juga, baru gue mau ngomong. Oh gitu. Tapi kalau sama kakak, enggak jadi. Kalau ini sama ini ikhlas. Gue mau nyanyi dong, Pelan. Lagu gue mau nyanyi. Sabar. Jarum neraka. Kita mau kasih lihat satu ini. Sabar ya. Oke, lajang di usia 44 tahun, Indra Bruggman butuh jalur ekspres cari istri. Terus. Satu artikel, Kak. Duduk dulu sebelahnya lagi nih. Udah nunggu apa sih, Kak? Sabar ya, masih ada Ciki. Terakhir dia berumah tangga, rumahnya itu seperti antariksa. Apa? Banyak piring terbang. Song. Dia Nggak boleh gitu loh dia. Jatuhin Lu kalau mau, lu dari tahun pertama, setiap tamu lo mintain tenda, sampai sekarang udah Perempuan bosan. udah nunggu nih lama banget. Enggak, aku nggak pernah nunggu ya, sorry. Jalur ekspres itu maksudnya gimana? Jadi nggak butuh proses pendekatan yang terlalu panjang-panjang. Kalau memang kita udah taruh juga enggak juga ya. Ini siap taruh sebelah. Cici siap. Jadi apa? Mau ekspres tuh gimana? Ya paling sebulan 2 bulan kalau memang udah cocok ya udah. Karena emang Kalau cocok bisa datang ke rumah. berarti kalau jadi Aindra tuh dalam artian udah siap. Udah siap. Udah siap banget. Udah harus siap. Daripada jalur ekspres mending dia COD. Astagfirullahaladzim. Tahu COD-nya apa? Ujung-ujungnya di COD. Apa? Cerai ogah damai. Makanya gue kagak mau sama lu karena lu memang ngajakin cerai nanti kalau udah nikah. Ya bukan pengalaman. Kalau aku mama. Nanti suami aku yang terakhir ini dia sampai mati sama aku. Ya insya Allah. Indra kebayang kalau rumah tangganya Kak Dewi Amanda. Kalau sama Aindra tuh kayaknya happy. Iya, ya, Bang? happy. Kalau sama lu, Kalau sama lu mah ribut. kayak gejolak pasar. Tapi kalau ngomongin jalur ekspres, oke. Kriteria yang masuk buat Indra Bruggman itu yang seperti apa? Yang pintar nyanyi. Tidak! Kesempatan! Yang sudah berpengalaman. Lita! Kak Indra, coba dulu deh sama aku. Coba dulu. Seminggu. Coba seminggu. Gak murah-murah banget juga teh. Barang Apalagi? Pinter nyanyi, berpengalaman. Rambutnya. Rambutnya segini. Perlan, Apalagi? Yang ada sebelah kiri lah gitu. Sebelah kiri. Kalau dilihat dari gitunya, gesturnya Rian tuh kayak nggak boleh Kak Dewi sama orang. Tapi saya fair aja. Saya nawarin Lita. Tapi Lita ada kekurangannya. Apa? Kelilit pinjol. Serius, Aindra. Ya. Serius kalau ada yang mau tuh apa? Yang paling utama. Yang paling banget. utama harus gimana? apa? Iya. Harus lincah ya. Lincah. Dia mah serius. Harus bener. lincah. Harus lincah. Masa mau cari cewek yang gak lincah? Kalau cewek lincah itu tidak membosankan pria, guys. Tapi kalau yang suka janda mau nggak janda? Janda oke kan? Janda oke nggak? Semakin janda semakin bagus. Semakin janda semakin bagus. Tahu gitu harusnya dia kemarin diketemuin sama Roro Fitria. Lincah. Maksudnya cemburu ya. Cemburu. Kelihatan Rian tuh cemburu. Lincah loh. Udah Roro kelita Fitria. mulu dikasihnya. Iya, kelihatan cembek. Yakin? Mas Indra mah yakin sama gue. Kami yang nggak yakin. Kita mau kasih lihat. Indra Bruggman
pria ganteng. Ini bisa dibilang ini 5 pria ganteng pasti Indra Bruggman masuk. Kita pasti lihat ini ada cerita dari Indra Bruggman dan juga mendiang ibunda. Cerita haru Indra Bruggman temukan tas berisi puluhan juta milik mendiang ibunya. Oh iya, jadi setahun setelah mama nggak ada gitu, ada perasaan kayak kalau lihat lemari itu kayak, ih Indra beresin lemari gitu. Cuman ngapain juga dalam hati beresin lemari ya, lagi mager gitu. Terus berapa kali ada firasat begitu, beresin lemari, sampai ada satu waktu, yaudah beresin deh lemari. Pasti buka lemari, lagi beres-beres baju-bajunya. Saya lihat ada satu tas, ini tas siapa ya? Perasaan gue nggak pernah punya tas kayak begini dan nggak pernah naruh tas di lemari. Gitu. Terus akhirnya saya buka, itu tasnya hijau kayak tas almarhumah mama gitu. Saya buka, kok isinya uang? Saya kaget. Kok ada uang di sini ya, gitu. Saya tanya sama Ade kan, saya nggak berani untuk pakai itu uang. Saya tanya sama Ade itu tas siapa ya? Kok ada duit 50 juta? Nggak tahu kata Ade itu. Akhirnya tanya sama kakak. Kakak akhirnya yang, oh ya Allah katanya itu inget gak uang yang aku kasih buat mama jajan. Terus mama itu pakai sebagian lagi mama taruh. Waktu itu sempat ditanya, uangnya di mana Ma? Takutnya hilang. Karena kan nggak taruh di bank. Ada di sebuah tempat yang aman. Ya di mana Ma? Nanti takutnya Mama lupa. Karena udah mulai agak lupa-lupa beliau itu. Ada pokoknya, itu uang buat AA. Buat AA beli bahan. Dia bilang gitu. Hah? Buat beli bahan? Iya Mama taruhnya di mana? Adalah. Pokoknya AA nanti akan tahu kok uangnya ada di mana. Udah tuh. Udah sejak itu udah selesai aja persoalan itu kan. Ya tiba-tiba setahun kemudian saya nemuin itu uang di dalam lemari. Sekarang uangnya kemana? Dibeliin bahan. Kok dibeliin bahan? Bagi kita. Wasiat. Dibeliin bahan, tapi enggak. Bahan tuh bahan untuk apa? Bahan kan kita punya baju busana muslim, gitu ya. Dan memang beliau itu orang yang support gitu. Dari pertama kali kita tuh nggak tahu soal bahan. Kita kalau belanja bahan itu pasti sama beliau. Beliau yang ngasih tahu ini bahan sifon seruti, ini bahan ini. Jadi beliau yang ngasih tahu. Ibu-ibu biasa kan. Ibu-ibu begitu. Begitupun sudah jadi baju, beliau tuh suka, ya Allah, beliau tuh kayak baca selawat gitu ya. Doain. Itu bajunya tuh gituin sembari beliau jalan. Mudah-mudahan laku. Kayak gitu-gitu. Kayak aku ya, Iya, Insya Allah. Pasti kalau kakak sama Kak Dewi, AA sama Kak Dewi buka usaha tambah maju. Amin. Suami aku biar maju, gitu-gitu ya Kak? Dewi puasa mulu kerjaannya Kak Dewi. Terakhir sama yang Ono jualan ayam pinggir jalan bangkrut. Siapa jualan ayam? Jualan ayam? Emosi mulu Ria. Apa sih emosi? Doanya. Mama pasti gini intinya, siapapun yang jadi suami aku, kalau misalkan kamu itu selingkuh, pasti kita bercerai, titik itu doang. Kalau kamu setia sama aku, sakit masih bisa aku rawat. Tapi kalau udah selingkuh, bye. Oh betul, setuju. Jangan selingkuh. Terakhir ada yang sakit lu bongkar. Ini kita mau kasih lihat ya, coba regelin ya. Buat yang nanya, kok Indra orang Tasikmalaya tapi kelihatannya ada bulenya. Karena kakek dari Belanda, sejak bokap lahir, dia nggak pernah ketemu dengan bokapnya. Dan ini pertemuan pertama kali mereka di saat bokap usia 41 tahun. Dan itu pun cuma beberapa jam. Selepas itu mereka nggak pernah ketemu lagi karena komunikasi belum seperti sekarang. Gue lebih mirip bokap atau kakek? Yang sebelah sini kayak kopi lim koktong ya. Itu bokap. Chinese Ini papa. Itu bokap. Itu iya papa. Kiri bokap. Ganteng banget kayak Chinese tapi ya. Iya. Itu kopi yang di Bangka Belitung ya. Yang itu siapa? Indra. Itu nggak tahu itu siapa itu. Itu Indra Bruggman. Itu. Jadi kakek dari Belanda. Kakek dari Belanda. Ketemu nenek di mana? Gantengnya siapa? Ketemu nenek, ya ganteng dia. Paling ganteng di Tasikmalaya. Ketemu nenek di mana? Ketemu nenek di sini, di Tasikmalaya. Ketemu di Tasik, terus pulang ke Belanda? Pulang ke Belanda pada saat nenek lagi mengandung papa. Jadi ketemu sama papa kakek itu umur 41 tahun? Iya, pada saat nenek mengandung, terus kakek harus pulang lagi ke Belanda gitu kan. Dan itu nggak bisa nolak karena situasinya lagi mungkin zaman-zaman peralihan Indonesia merdeka gitu ya. Akhirnya udah komunikasi lewat surat, karena waktu itu memang komunikasinya cuma lewat surat. Selang berapa tahun udah nggak ada kabar, tiba-tiba bapak
waktu itu umur 41 tahun, datanglah kakek ke Tasikmalaya nyari. Oh, Nyari. Papa tuh aslinya orang mana sebenarnya? Papa tuh ya Sunda Belanda. Oh, pantas. Jadi dari kecil papa itu nggak pernah lihat bapaknya. Nggak pernah lihat. Pada saat umur 40 tahun dicari sama kakek, akhirnya ketemu dan itu pun ketemu cuma beberapa jam. Kenapa? Gitu. Karena kakek harus pulang lagi ke Belanda. Gitu. Jadi Masih ya. ketemu mama lagi ini ya, lagi ngejahit gitu. Boarding. Terus pas ketusuk gitu. Sinetron banget ya Ki. Akhirnya gitu, kenapa? Digituin. Oh, sinetron. Terus keluar naga terbang gitu ya. Kok naga terbang? Apaan sih? Coba naga terbang. Orang lagi ngejahit. Oh, Ciki bisa nggak yang ini jadi animator? Tapi Indra pernah ketemu lagi nggak sama kakek setelah itu? Nggak pernah, karena saya punya kakek tapi ya Nggak kenal. bukan yang seperti yang kita kenal dari zaman kita kecil sampai kita dewasa gitu. Jadi cuma sekedar saya punya kakek. Jadi nggak ada keterikatan batin. Tapi Indra pernah coba ke Belanda dan mencari keluarga nggak? Ada ke Belanda tapi cuma jalan-jalan aja sih. Oh. Tapi keluarga nggak ada, maksudnya sedikit aja apa tante atau? Belanda ada keluarga, cuman kan ya kita karena nggak misalkan. kenal satu sama lain, jadi kan takutnya juga secara culture kita beda ya. Kita datang tiba-tiba ke sana, mereka juga mungkin kurang welcome atau gimana kan kita nggak tahu. Kayak aku kan kalau di Dubai, di Abu Dhabi kan keluarga aku banyak. Iya benar. Jadi kalau ke sana tuh aku say hi sama tante-tante, om-omku. Iya benar. Onta. Oke, Indra Bruggman, kita akan memberikan kesempatan Indra Bruggman berpindah tempat, duduk dalam sebuah kursi bernama kursi Kegegeran. Silakan. Oke. Mas Indra Bruggman, Ya. siapa rekan selebritis wanita yang menjadi tipe istri seorang Indra Bruggman? Siapakah? Siapakah atau apakah karakter? Siapa? Oh siapa? Harus jujur. Harus jujur ya. Iya dong. Dewi Persik boleh. Waktu ku kecil ku nggak tahu yang mungil-mungil. Kenapa sih Rian? Jangan gitu dong. Gak apa-apa Kak, abaikan, Mas lanjut. Indra, Abaikan maksudnya aja, jangan gitu abaikan. dong. Nanti aku serius beneran ini loh. Abaikan Kak, abaikan. Lanjut Kak. Oke. Apakah pernah Mas Indra Bruggman mencoba mendekati wanita tapi ditolak? Masa seganteng gini ditolak? Justru karena saya takut ditolak, saya nggak pernah mendekati. Memberikan sinyal dan pancingan ya. Kenapa takut ditolak? Gak mungkin kan? Kan gak mungkin ditolak. Gak mungkin ditolak. Kenapa takut ditolak? Gak mungkin ya? Gak mungkin. Ya kan nggak mungkin Nah, masa itu- mau nolak Mas itu Indra perasaan Bruggman, kan aja. nggak Oke, berarti mulai sekarang saya nggak akan Kasih sinyal doang. Nggak akan takut berarti. Kan takut ya Jangan udah. takut dong, ayo minta. Lanjut Kak Gue pertanyaannya. nanya udah sih. Masih kamu. Gak usah, apaan sih? Berapa luas Kabupaten Tasikmalaya? Apa benar Mas Indra Bruggman memilah-milih untuk berteman? Oh iya, kalau itu ya. Oke. Lanjut. Oke. Sebutkan apa perjalanan di hidup seorang Indra Bruggman yang tidak ingin diulang? Nah apa tuh? Yang tidak ingin diulang. Perjalanan kehidupan Yang nggak yang, enak. Kehidupan yang tidak ingin pernah diulang. terjadi dan gak mau diulang. Rasanya saya menikmati proses setiap kehidupan yang saya jalanin gitu. Baik buruknya itu yang membuat saya menjadi seperti sekarang. Jadi kalau dia perlu diulang, nggak ada yang perlu diulang. Betul. Setuju. Likewise. Ya lanjut Kak. Sebutkan inisial artis yang pernah minjam uang tapi nggak dibayar. Wah, ketawanya kenceng kayaknya ada nih. Wah, Kayaknya banyak deh. Kayaknya ada nih. Dari ketawanya mah aku juga banyak. mau ikut ketawa. Aduh. Salah satunya ya. Ya silahkan. Inisial aja. Sebut nama juga boleh. Iya. Jangan. Inisial Kasihan, aja. kasihan. Aduh dia nonton lagi nanti. Oh enggak, ini kita pagi ini kita nggak live kok ini. Kita matiin ini ya kameranya ya R. R. Siapa R itu kira-kira? Sudah berapa lama dia meminjam uang? Lupa ya, udah lama ya. Udah lama ya? Terus gak dikembaliin sampai sekarang. Dan Nyicil? Pura-pura lupa. dan nggak mengharap juga sih.
Jadi pada saat mereka pinjam dong ya sudah gitu. Tahu nggak? Tadi kan inisialnya R. Kata Lita gini, Lita Sugiarto katanya. Jahat banget ya Lita. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin Lita Sugiarto minjem duit. Iya, lu Gila kali ya. Kalau ngomongin utang, tolong Rian Ibram Karen Delano ya, jangan lupa bayar ya. Indra Bergumeng, terima kasih banyak ya sudah bercerita sama Terima kita. kasih. Semoga usahanya usaha baju muslim ya. Jodohnya cepat. Semoga jodohnya cepet dapet ya. Amin. Sama Kak Dewi, sama Kak Dewi deh. Nggak usah Dewi yang lain aja ya. Kita balik lagi terapi pagi-pagi ambil. Ceger. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Ngemeng-ngemeng. Ya. Ngemeng-ngemeng. Ngemeng-ngemeng dia bakalan konser tanggal 30. Masya Allah. Konsernya Yuni Syara, bintang tamunya King Nasar. Keren. Bukan cuma gua banyak. Iya, tapi kan lu kan Kapan tanggal satu-satunya. 30 ini? 30 besok. Di mana? Istora Senayan. Ya. Di Istora Senayan. Oke. Kalau sampai pindah venue lu. Kita akan datang dan hadir untuk menonton konser. Aku nonton. Ya, ini juga mau datang bintang tamu kita ini. Yang ini juga dia bukan mau konser. Siapa? Mau apain? Mau dilamar. Udah. Makanya katanya mau datang ke Yuni Syara nonton kamu sama Sama pasangannya. Sama pasangannya. Kemarin waktu arisan udah dibawa lakinya, kita udah tahu. Alhamdulillah. Emang iya, ada kita paham. Langsung Kita lihat. Bukannya sama kamu jodohnya waktu itu dijodoh-jodohin. Dibagi-bagi ambil kita dari dia selfie. Kiri. Apa dong? Silvi kiri. Silvi kiri. Ya mau selfie kan suka-suka mulut kita dong. Tapi kan emang namanya selfie Kitty, Gak boleh salah karena kalau akad nikah nanti pacarnya salah ngomong nama kan bahaya. Oh iya. Kamu nggak kerja? Kan ada kursi. Kursi apa ya? Kursi apa? Ya kan kursi meja makan. Bisa kan? Maksud lu DPR lagi rusuh. Kemarin demo. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Kenapa kita bilang kalau dia sudah dilamar? Karena kemarin dia baru posting megang bunga gede banget. Justru kalau kamu kemarin datang ke arisan, Iya. depan muka aku calonnya. Oh iya. Udah gitu aku salaman aja. Ya iyalah. Ya gue bukan urusan saya. Silakan yang bersangkutan. Bukan urusan kamu, orang lu yang bilang tadi. Ketemu, iya tapi kan bukan urusan saya untuk kasih tahu siapa. Coba siapa orang? Ngomong aja calonnya. Apa sih kok kamu repot? Sewot ya, sewot deh. Bukan sewot kan kalian ingin tahu, aku memberitahu. Enggak siapa? Siapa Apakah dia pria tersebut? pejabat? Ya kurang lebih lah. Idih, ngeri kali. Udah dijawab tuh. Orang penting gitulah pokoknya. Jadi kemarin lagi dinner sama siapa sih? Itu tuh foto lama. Itu foto lama. Oh berarti jadi hubungannya udah lama. Dari kalangan politikus atau artis juga. Kan pejabat politikus. Di lingkungan politik. Politikus. Kok kamu lebih tahu? Oke, berarti di politikus. Sudah berapa lama? Enggak, bukan di politik. Maksudnya ya ada dalam Iya. lingkungan. Berapa lama kenal sama masnya ini? Udah setahun kali ya. Wow, setahun. Apa yang membuat kamu nyaman sama dia sampai kamu menerima bunga? Menerima bunga tuh ini secara tidak langsung tuh membuka hati buat orang loh. Menerima ya gitu ya. Power. Ya, nggak apa-apa dong kan menerima membuka hati untuk yang baru gitu ya. Kan Tadi pertanyaannya apa Rian? Yang membuat dia nyaman tuh Tebal apa? kali pundaknya tebal. Power and money. Power and money. Sampai dikomentari sama Power Teh and Mulan money. Jamila. I love it. ya. Ini dia komentarnya. Baca, baca. Tanda-tanda, oh ini katanya Mulan Jamila, tanda-tandanya mau lamaran nih, amin ya Allah. Amin yang kenceng teh. Amin yang kenceng Ada harapan di sana, Amin yang saudara. Namanya didoain ya udah aminin aja gitu.
Tapi kamunya mengaminkan bener gak? Apanya? Mengaminkan bener gak? Ya dong. Yang buat kamu nyaman apa sama dia? Cocok aja ngobrolnya. Kan aku tuh setengahnya, naon sih? Cicing tuh. Jadi juga lupa mau ngomong apa. Ya ngomong aja. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apa yang membuat kamu nyaman sama Mas? Pertanyaannya kenapa? Apa yang membuat nyaman? Ya. Apa? Nggak mau diem dianya. Yang buat kamu nyaman apa? Ya dia tuh, kok dia sih cocok aja ngobrolnya nyambung. Gitu. Terus? Terus apa sih bisa ngikutin gitu. Aku kan sadar sadar kalau misalnya aku tuh suka ngegas ngomongnya tuh apa-apa langsung gitu. tinggi apa segala macem. Dia tuh bisa ngerendam lagi meredam terus ngomongnya tuh ya andalemi lah kalau orang Sunda bilang. Terus apa lagi? Ya Kamu manggil dia apa? Apa? Manggilnya apa? Papa. Enggak dong. Sayang, Beb. Ayang Manggilnya Yang apa? Beb, yang Ai. Sayang. Iya. Oh udah manggil Sayang. Oh, udah ngomong sayang. Sayang. Udah serius. Pakai okok kue kerungu nggak? Cerita hati tuh. Harap engkau kembali. Aku Sayang. juga mau dilamar dong. Kak, kan baru pulang tadi orangnya. Bukan nama itu. Tahu nggak Indra Bruggman pulang kenapa? Kenapa? Gumo. Kita mau kasih lihat ya. Kode-kode dari Selfie. Tuh ada captionnya dari Selfie Kitty. Apa katanya Karen? Tidak perlu terlihat, yang penting punya. Tapi kan Ada lagi Karen. Senin, selamat pagi untuk kamu yang aku kangenin. Ada lagi Karen. Selasa. Dwi, kan kayaknya tuh kalau orang nggak mau posting pasangannya tuh entah kenapa ya. Apa karena nggak mau diambil sama orang atau jangan-jangan milik orang. nggak kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim Rian. Nggak boleh gitu, lu Nggak boleh. Dia memang gosip Aku sih. kan nanya. Apa yang mau kamu tanya? Kenapa nggak dipublis? Ya belum aja, kan nanti akan. Belum yakin. Bukan belum yakin, belajar dari yang Pengalaman. Ya, gitu kan ya. Itu nggak Kita tuh dipublish nggak ya. bisa mengkontrol orang Iya, suka betul. atau tidak. Betul, penyakit lain. Betul. Jadi ada aja orang yang mungkin nggak suka karena setuju. hubungan aku, Iya. karena pencapaian aku. Bisa aja ada yang doain dalam hati loh, minimal loh. Ya Betul, gitu betul, Mas betul. Rian. Mas Rian aja spill deh pasangan Mas Rian di Instagram. Kan nggak pernah. Pasti rame ya kan jadinya. Itu parah sih Kak. Tapi Selfie maksudnya gini, ada target nggak kan gini, kalau kamu kan bukan yang belum pernah menikah, bukan yang belum pernah menikah. Jadi ada target kan maksudnya gini, atau dari pasangannya. Kalau target pasti ada. Lihat juga sih maksudnya kalau siap ya bisa jadi mungkin tahun depan. Selfie kata aku mah jangan dulu nikah lah Selfie. Kenapa? Jangan dulu. Dia perempuan butuh pendamping, kenapa? Mending nikmatin aja dulu Selfie. Nikmatin bener. apa? Kenapa? Apa yang harus dinikmati? Ngatur-ngatur Usianya sih. udah cukup. Kenapa kamu aja pengen nikah nggak nikah nyuruh orang nggak boleh nikah? Aku kan punya target, jadi aku nggak mau. Sebentar. Jadi kamu menjadikan laki-laki sebagai sebuah target? Bukan. Target usia itu tidak mudah terus gitu loh. Oh iya benar. Emang kamu targetnya kapan? Udah Misalnya tahun depan katanya. udah tahun depan. Mudah-mudahan rezekinya ada dan lancar. Kalau laki-lakinya udah siap banget kan pastinya dong. Iya. Kamunya yang masih Kalau dalam karir, pekerjaan, keuangan berarti dia udah mantap banget. semua udah. Apa sih? Kenapa kok Anda bisa menjawab semua udah? Kelihatan orang yang udah settle sama enggak. Kalau kamu ada target? Hah? Ada target? Target apa? Target menikah? Target operasi. Operasi lu. Ya kalau nggak tahun ini ya tahun depan. Kalau nggak tahun depan. Kalau nggak tahun depan lagi. Tapi udahlah sekarang mah nikmatin aja dulu yang penting Ciki nggak boleh bahagia. ngetawain gitu, nggak boleh Ciki. Nggak ada yang ngetawain. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang ngetawain. Tapi kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Selfie Kitty siap nyalek lagi di 2029. Mengaku tidak kapok meski sudah merugi miliaran rupiah. Ini mau nyalek jadi Emang mau nyalek jadi lagi? DPR. DPRD. DPR apa Nanti DPRD? aja lah. DPR RI aja langsung lah. DPR RI aja ya langsung. Kata aku mending nggak usah Selfie. Lagi demo. Nggak usah. Nggak usah kawin, nggak usah nyalek udah. Jadi apa dong? Bikin sambal aja dulu. Punya usah sambal.
Selfie, Udah rugi jadi penyanyi miliaran. aja deh ah. Rugi sampai miliaran gitu ya? Oh, udah nyanyi dangdut aja. Udah nyanyi penyanyi jadi penyanyi, Jogan dijawab kagak jadi. Boleh nggak gue jawab nih? Iya saya. Apa pertanyaannya tolong? Iya, Itu iya. beneran mau nyalek lagi udah rugi miliaran gitu? Ya udah kan namanya juga apa ya? Belum usaha salah satunya. Belum kapok iya juga. Tapi ya juga itu Ada yang modalin juga. Iya gitu. Oke. Iyalah. Jadi masih ada keinginan itu ya? Masih ada keinginan, tapi nggak yang terlalu ambisi banget lah gitu. Dapet Berjalan aja alhamdulillah. kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Mau nyalek Anda? Aku, Hmm. kan aku sekarang udah jadi bu. Bu apa? Ibu. Ya ibu buat anak-anak aku dan suamiku. Iya. Selfie, kita akan menuju sebuah topik yang sedang panas-panas. Apa? Kamu tarik napas, Selfie. Sebagai kader sebuah partai, kita keluarkan. Ini dia yang sedang dibahas Pasti Selfie masyarakat. kamu jawab. Oke, ini perincian gaji anggota DPR per bulannya. Gaji pokoknya 4.200.000. Tapi dengan tunjangan dan tunjangan demi tunjangan, totalnya adalah Jangan tidak pakai gulai. Gulai tunjang dong. tunjangan demi tunjangan demi tunjangan total 101.903. 101 juta. Hebat loh. Itu per bulan loh. Gimana Per bulan. tanggapan Selfie Kitty? Kan Selfie nanti mau nyalonin lagi. Ini ada tunjangan tempat tinggal ini 50 juta rupiah. Tanggapan Ibu Selfie Kitty? Oke, pertama kan aku belum jadi belum tahu. Setidaknya. Betul kan? Terus itu juga aku nggak tahu tunjangan tingkat DPRD, DPR provinsi atau DPR Itu RI. DPR RI. Tuh, apalagi kita ngomong DPR RI. Iya. Kemarin aja aku nyaleknya DPRD provinsi. Baik, kita berbicara kewajaran. Menurut Selfie, tunjangan Ya. rumah 50 Kewajaran. juta. Wajar atau tidak gitu? Menurut kamu wajar atau tidak? Selfie boleh phone a friend atau walk out? Mau jawab. Ya mau ngejawab. Oke, jawab. Tergantung orang ngelihatnya sih, sebenarnya. Ya kan, karena menurutku ya, ini punten ya, karena menurutku kan mereka tuh ya tanda ini netizen lah atau siapa Iya, yang iya, dekat gitu ya. Iya. Karena mereka juga tidak tahu perjuangan daripada anggota dewannya tersebut lah gitu kan. Seberapa banyaknya, seberapa pengeluarannya gitu loh. Orang macet di jalan Bintaro ke Jakarta ke Senayan macet tahu. Gak boleh menjebak Rian pertanyaannya. Ya cuman kan kalau misalkan ada salah satu ya statement lah ya gara-gara Ya. kemarin dari mana tuh? Dari adalah. Adalah dari Ada mana-mana. Senayan lah gitu. Iya. Ya. Nggak mau sebut nama Anda? Apa? Nggak mau sebut nama? Enggak. Enggak, tapi tetap ngikutin beritanya lah. Menurut aku ya sebenarnya nggak boleh atau nggak perlu juga sih. Tapi sudah minta maaf kok. Bikin Sudah statement mengklarifikasi kayak gitu ya. sih gitu loh. Karena menurutku nih sebagai rakyat biasa ya. Ya. Menurutku ya kan kita lagi rame banget Iya, kayak keadaan tentang ekonomi. berita-berita. Saling mengerti antara pimpinan dengan rakyat Artinya ya. ya keluarin aja gitu. Maksudnya lebih baik diam aja lah daripada salah ngomong akhirnya kan dibully. Artinya jadi aku ngerasa kayak terselamatkan gak sih gue gitu untuk saat ini. Iya. Karena mungkin Allah kayak ngasih kesempatan untuk lo belajar lagi biar lebih pinter. Ih bagus jawabannya. Bener. Tapi kalau di kemudian hari aku ya mudah-mudahan rezekinya duduk atau ada rezekinya jadi anggota dewan ya minimal bisa baik dalam bertutur kata. Apalagi sekarang didampingi oleh orang yang saya yakin berkompeten sekali. Tapi kemarin ya Nurul Arifin tuh juga mengeluarkan statement yang baik kalau menurut aku. Beliau bilang, Mbak Nurul Arifin selamat pagi, bilang pagi, Mbak ada Nurul. baiknya untuk bisa mengeluarkan kalimat demi kalimat ini jauh lebih sensitif melihat keadaan kita kan seperti sekarang. Maksudnya kita rakyat sebenarnya kalau nggak disenggol kita nggak masalah. Kita sudah terbiasa macet, kita sudah terbiasa Setuju, berjuang. Ren. Ya kan kita sudah terbiasa dengan itu semua. Kita sudah terbiasa harga naik segala macam, kami sudah terbiasa. Tapi jangan sampai akhirnya ada keluar kalimat demi kalimat yang bisa menyakiti. Betul. Itulah yang Betul, menjaga karena lisan rakyat kita, tuh Pak. sudah susah, jangan ditambah dengan kalimat yang menyusahkan lagi. Karena intinya kita semua mencintai negara ini kan. Kita pengen semuanya aman baik-baik Saya kita aja udah lewat 17 Agustus masih pakai dan kita ini kan sebagai itu sebagai rakyat itu mempercayakan Cuma kepada lollipop. orang yang tulus. Betul ya. Bukan karena Polkadot. fundu. Betul, setuju banget. Pokoknya kita berharap yang Ya pokoknya terbaik. intinya bagi siapapun, ya mau aku, mau Anasar, Karen, sama Ted Dewi semuanya, Iya. ya kita harus memposisikan gitu, memposisikan sebagai rakyat dan warga biasa. Coblos selfie ama.
Selfie Kitty punya apa? Baik, Selfie kita akan memberikan Selfie Kitty kesempatan untuk bermain dalam Ambyar dalam Dilema. Silakan, Neng. Aku suka jawaban Selfie Kitty begitu bijaksana, menurut aku bagus jawabannya. Betul. Oke sayang, pertanyaan buat Selfie Kitty, pilih rujuk sama mantan yang udah nyaman, atau coba cinta baru tapi penuh resiko? Jawabannya apa ya? Coba cinta yang baru walaupun penuh resiko. Bagus. Iya, good. Oke, pilih karir di dunia hiburan yang melejit tapi jarang punya waktu sama anak, atau fokus jadi ibu sepenuhnya tapi harus mengorbankan popularitas. Yang kedua deh. Iya benar, yang kedua aja deh. Iya, sekarang anak lagi pinter-pinternya, jadi lebih baik memilih waktu untuk bersama dan mengorbankan popularitas. Yes, betul. Oke, good. Oke, yang ketiga, pilih jadi istri orang kaya tapi dikekang, atau istri orang sederhana tapi dikasih kebebasan penuh. Yang pertama aja. Iya benar, istri orang. Orang kaya. Istri orang nggak mau, istri orang sederhana tapi bisa berekspresi lah. Oh, jadi kamu pilih yang kedua? Ya, itu yang kedua. Itu yang kedua. Kalau yang pertama istri orang kaya tapi dikekang, kalau yang kedua istri orang sederhana. Ngapain dikekang-kekang, orang kita aja ada hak, ada hamnya gitu, ngapain? Benar. Gitu. Oh, bukannya malah kalau misalkan kita diatur berarti dia sayang sama kita? Enggak juga. Kalau aku sih maunya dikekang ya. Kalau aku diatur ya sayang ya. Aku sukanya dikekang. Kalau aku yang penting mau beli apa aja ada. Terbukti kan pemirsa, mereka belum menikah lagi apa sekarang? Lanjut. Pilih dikenal sebagai artis sukses tapi kehidupan cintanya hancur. Aduh. Atau cinta bahagia tapi karir pelan-pelan tenggelam. Kalau aku yang pertama ya. Kedua dong. Apa pilihannya? Pilih dikenal sebagai artis sukses tapi kehidupan cintanya hancur. Aduh. Atau cinta bahagia tapi karir pelan-pelan tenggelam. Aduh. Ya, cinta bahagia aja lah, karena kebahagiaan tidak perlu harus jadi artis juga kok. Anda kenapa pilih yang kedua Anda? Itu terlalu naif jawabannya. Kenapa Anda pilih yang kedua? Cinta yang pertama. Jawabannya terlalu naif. Kalau aku yang Apa dia pertama. pilih apa? Pilih yang cinta yang bahagia walaupun apa tenggelam apa? Karir pelan-pelan tenggelam ya? Ya udah, aku pilih yang pertama. Yang pertama apa? Pilih dikenal sebagai artis sukses tapi kehidupan cintanya hancur. Kan udah dari kemarin kan gitu terus. Oke. Pilih musikmu meledak jadi diva besar tapi ditinggal fans karena masuk politik. Atau politikmu sukses tapi karir musik tenggelam. Gimana Kak? Ulangi lagi Kak, maaf Kak. Gini. Pilih musikmu meledak tapi jadi diva besar. Terus ditinggal fans karena masuk politik. Atau politikmu sukses tapi karir musik tenggelam. Intinya pilih politik atau bernyanyi? Ya, politik lah sekarang. Kenapa? Ya kan udah. Nyanyi lah kalau kita mah artis. Politik, nyanyi sambil Punya politik. nama Selfie Kitty itu kan dari artis. Ya udah, kan tadi pilihannya politik tapi karir tenggelam gitu. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya Ya mau udahlah, duduk di nggak kursi apa-apa. Senayan atau enggak, yang penting kita tunggu kursi pelaminannya kapan Yang ya. penting Kita jangan balik. 2 kursi. Asyik gitu di pagi-pagi ya. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, tenggelam dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh Bagi-bagi ambiar geger. Tak ku anggap janjimu. Geger, geger, geger. Reno Johnson Surbakti adalah salah satu aktor senior kelahiran Medan. Wajahnya telah warawiri di layar kaca. Namanya melambung berkat sinetron Tersanjung dan sederet judul-judul lainnya. Namun, Reno yang dulu dikenal sebagai sosok bad boy dan sempat terjerat narkoba, membagikan kisah transformasinya. Dari kehidupan yang penuh gejolak, Reno kini berubah menikmati fase baru dengan visi yang lebih bermakna. Jadi awalnya kalau waktu muda sih hidup malah nggak beres ya. Justru pada saat udah mulai tua, udah usia 30-an ke atas baru berproses untuk bisa jadi hidup lebih baik seperti itu. Dunia pasti ada akhirnya. Tak hanya itu, kini Reno fokus untuk mengurus usaha, aktif berkegiatan sosial, hingga menjadi pembicara rohani di lapas. Gimana ya cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar, geger.
Mas Reynold Surbakti. Ya, halo, Sehat? sehat, ya? halo. Terima kasih. Terima kasih juga udah diundang. Datang ke sini. Kita itu penggemar tersanjung loh. Tersanjung. Dan bukan hanya tersanjung tapi beberapa sinetron lainnya. Bener, aku sampai beli topinya sama kaosnya. Aku koleksi Dulu banget ya. merchandise. Warna pink sama warna biru aku ingat ya. So, Mas Reynold Surbakti, ini perjalanan hidup. Singkatnya masa lalunya emang seperti apa? Singkat ya, namanya masa lalu macam-macam ya. Dan kehidupannya juga macam-macam. Dan mostly buruk sih. Gitu. Seburuk apa? Seburuk yang harusnya udah ada di penjara, tapi enggak. Malah kehidupan saya bolak-balik keluar penjara gara-gara belakangan ini kita pelayanan di banyak penjara di Indonesia. Misalnya apa sih, Mas? Misalnya jadi kayak dakwah gitu. Saya dakwah di Maksudnya apa yang dilakukan oleh seorang Reynold Surbakti jika berkenan untuk share sama kita sehingga bisa dijadikan... Serius banget ya nanyanya. Iya, karena kita pengen Tadi tahu... bercanda udah sama Selvi. Oh gitu ya. Yang membuat akhirnya Mas Reynold menemukan Tuhan, kemudian menjadi jauh lebih baik. Tapi sebelumnya tuh apa yang dilakukan memang? Yang dilakukan banyak hal-hal buruk, narkoba dan lain-lain gitu. Nah, karena saya juga sampai sekarang hidup diberikan kesehatan dan luar biasa gitu ya. Jadi saya bersyukur, rasa syukur saya kembalikan lagi pada Tuhan. Maksudnya apa? Yaitu ngelayanin teman-teman yang ada di dalam penjara, ngasih tahu mereka seperti apa, apa yang harus dilakukan, langkahnya seperti apa. Berapa lama masa-masa kelam itu? Belasan tahun. Belasan tahun. Hidup buruk banget. Sebenarnya udah dibuang sih sama keluarga seharusnya. Tapi ya karena keluarga juga yang nopang ya. Jadi ya masih hidup sampai sekarang gitu. Tapi kan nggak ada juga keluarga yang mau buang ya. Itu juga. Jadi bersyukur deh, bersyukur. Keluarga support system ya. Kata orang tua saat itu apa yang sampai dengan sekarang masih terus diingat? Sadarlah nak, ya kan? Sadar sebelum terlambat. Ya udah, untung sadar. Titik balik untuk bisa kembali menjalani hidup jauh lebih baik itu momennya saat apa? Momennya banyak momen ya, bukan satu momen, tapi itu semuanya proses. Jadi ada yang ditegur, disentil, ditendang, mungkin dipukul sama Tuhan, sehingga akhirnya ya sudah kembali lagi ke habitat yang benar dan ke jalan yang benar gitu. Dipukul Tuhan? Melalui banyak hal, sampai kita dibuang dari pertemanan yang ini, yang itu, yang ini. Yang tadinya saya masih masih pengen terus ada pergaulan di situ. Nggak sadar bahwa mungkin pergaulan itu kurang baik, sehingga akhirnya diambil sama Tuhan dari pergaulan tersebut. Caranya apa? Ya dipermalukan sama teman-teman. Maksudnya dibuang sama teman-teman, diacuhkan sama teman-teman, itu yang saya rasakan. Jadi keluar dari circle atau pertemanan yang tidak memberikan pengaruh baik ya? Toksik. Toksik. Titik terendah bagi seorang Mas Reynold itu apa sih? Titik terendah itu pada saat sudah berkeluarga tapi nggak bisa berbuat apa-apa buat keluarga. Itu terendah dan rasanya menyakitkan sekali. Sudah berkeluarga tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Saat itu istri bilang apa? Istri bilang, sadar dong lo gitu. Kembali dengan kata sadar ya? Sadar dong lo kan punya keluarga. Seperti itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang udah nikah 26 tahun. Wow. Gitu. Udah punya putra-putri berapa? Putra saya 3 orang, laki-laki semua 25 tahun, 21 dan 14 tahun. Udah pada gede. Ya. Tadi kita lihat memberikan pelayanan ya. Arti Tuhan sendiri bagi seorang Reynold Surbakti itu apa? Artinya adalah segalanya buat saya. Seperti itu sih. Segalanya. Segalanya. Kita mau kasih lihat ini dia ketika Mas Reynold memberikan pelayanan ya. Kegiatan pembekalan rohani. Ini dia. Saya itu sebenarnya sama aja sama kita sini semua ya. Saya melakukan banyak kejahatan. Banyak kegiatan-kegiatan yang menyakiti hati Tuhan. Pada saat saya main film, main sinetron, sampai sekitar beberapa tahun lalu di belakang gitu, saya masih melakukan kejahatan yang menyakitkan hati Tuhan. Dan banyak kejahatan yang saya lakukan termasuk narkotika. Saya dulu, saudara-saudara, saya penyabu berat. Saya nggak bangga, tapi saya bangga saya diselamatkan oleh Tuhan. Mas Reynold terlihat begitu bagus banget. emosional melihat diri sendiri ketika berbicara di situ. Ya,
Saya banyak berbicara di lapas-lapas, saya juga berbicara di Akademi Militer Magelang kepada taruna-taruni, gitu, ngasih pembekalan sama mereka seperti apa. Ya seperti itulah, berusaha berguna bagi masyarakat. Berusaha berguna, oke. Orang yang begitu berjasa bagi seorang Reynold Subakti untuk bisa lepas dari itu semua? Keluarga tentunya, dan teman-teman dekat yang memberikan support. Siapa kalau boleh sebut nama keluarga? Mama saya, karena tinggal mama saya sekarang. Masih ada? Masih ada. Itu mungkin dia nonton kali sekarang. Hai Tante, selamat pagi Tante. Pasti Mama bangga sekali sama Mas Reynold ya. Iya, kalau belakangan ini dia bilang, iya Mama mau kamu seperti ini katanya. Gitu. Oke, alhamdulillah. Mau bilang apa sama Mama? Mama, you support means a lot to me. Thank God I have you. Thank God I have you. Itu alasan kenapa Tuhan selalu menghadirkan orang-orang di sekitar kita ya. Iya, untuk bisa betul. menarik kita kembali. Betul, penting kita punya support system yang benar. Yang paling penting adalah tahu jalan pulang. Itu dia. Kita mau kasih lihat juga, tapi kalau ngomongin soal Mas Reynold Subakti ini juga perannya begitu luar biasa. Terkenal dengan peran antagonis ya, kita mau intip dulu supaya Sobat Ambiar yang kangen bisa kembali ingat. Bisa ingat. Nanti malam kan ada pertemuan keluarga kami, ya. Kamu tahu Wisnu kan? Ya. Di tempat kafe itu ngaku sebagai pacarnya Wisnu. Oke? Oke. Mama bukan main perempuan, foya-foya. Pernah apa enggak? Diam. Terkutuk kamu, Jimmy. Belum puas kamu menyiksa Mama dengan segala perbuatan kamu. Ayo pukul Mama lagi. Ayo, Jimmy, pukul Mama lagi. Udah lah, nggak usah main sandiwara. Muak Jimmy ngeliatnya. Ya Tapi walaupun lagi marah juga ganteng mah nggak hilang ya. Iya ya. Bisa aja. Masih ada rasa kangen-kangen gitu nggak sih? Ya ada, kadang-kadang malah nelfon produser, bro, ada peran nggak buat gue nih? Tapi setiap, ya memang yang kita nonton sih selalu perannya antagonis. Memang ditawarkan atau udah memang ini buat you perannya emang harus ini? Jadi sering kali sih, gitu? nggak selalu. Bahkan yang kemarin yang 2 minggu lalu baru selesai syuting, nggak seperti itu. Perannya jadi notaris. Tapi Mas Reynold sendiri merasa dapat nggak, maksudnya kalau antagonis tuh kayaknya gue banget gitu? Kalau antagonis itu enaknya ya, kita marah-marah, kita berbuat yang jahat tapi nggak dosa dan dibayar. Iya juga. Berbuat dosa, marah-marah, ya. tapi dibayar, ya bener juga sih. Biasanya tuh kalau yang berperan antagonis tuh suka dapat pengalaman dicubit, di jalan, di apa gitu. Ya kayak gitulah teman-teman kita dan penonton di Indonesia. Pernah lah. Belakangan ini juga kalau ketemu sama orang gitu. Apalagi ibu-ibu nih ya biasanya. Kamu jahat dong. Kalau kita dulu waktu main film pesantren rock and roll. Pesantren rock and roll. Kita show ditimpuk pakai tape. Pesantren. Mas Reynold Subakti, barangkali apa pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Ambiar yang sedang menyaksikan, barangkali mereka yang masih tersesat di dunia yang pernah juga Mas Rey berada di sana, dunia kelam, supaya mereka bisa ingat jalan pulang. Apa yang ingin disampaikan? Oke, teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi nonton ya, yang masanya masih ada di dalam situasi yang kelam seperti itu. Cepat minta bantuan kepada teman-teman sekitar, keluarga. Pasti mereka itu akan memberikan dukungan buat kalian semua. Dan jangan lupa bahwa masih ada Tuhan yang bisa bantu kalian. Iya. Masih ada Tuhan. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi Ambiar. Sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, terbatang senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bagi-bagi ambiar geger. Terima kasih semua
semua bintang tamu yang sudah hadir. Terima kasih. Om terima kasih. Ciki thank tetap you. semangat ya, Om. Sehat-sehat ya. Mas, terima kasih. Semakin sehat. Amin. Selfie Kitty. Tungguin bajunya ya, Mas Yaka. Kita tunggu undangannya Selfie Kitty ya guys. Semoga disegerakan. Terima kasih ya. Mas Reno, terima kasih banyak sudah mengajarkan kita. Jangan lupa untuk yang tersesat bahwa tobat adalah obat ya. Kita kembali besok tentunya di pagi-pagi. Biar cek. Sampai jumpa. Saja kau gantung. Untung kau ledis paling beruntung. Kalau kau terima status adik